Lomba Binus Broadcast Competition, terutama untuk teman-teman news presenter ya. Saat ini sudah dikumpulkan nih, semua calon-calon news presenter ini sudah ada di link Zoom. Oke, mungkin aku nggak sapa satu persatu, keseluruhannya teman-teman terima kasih atas komitmen teman-teman untuk bisa mengikuti sesi. Saya tahu mungkin di hari Sabtu ini banyak sekali teman-teman yang punya kegiatan lain, ada yang kelas, ada yang sekolah, ada yang kerja mungkin ya, tapi mungkin, kita mau manfaatkan dengan sangat maksimal acara di pagi menjelang siang hari ini, nanti selesai sekitaran pukul 12 kurang, untuk teman-teman bisa mendapatkan banyak knowledge gitu ya. Jadi, di Sabtu yang indah ini gitu ya, saya mau menyapa seluruh peserta. Saat ini kita akan, sudah memasuki sesi pertama mentoring untuk news presenter, yaitu dengan topik script writing and reportage. Nah, mentor kita hari ini sudah ada di sini nih, sudah on cam juga dengan Kak Sudiro Yoga. Mungkin teman-teman bisa akrab panggilnya Kak Yoga atau Kak Sudiro mungkin ya. Oke, aku sedikit mau sapa-sapa dulu, tapi sebelumnya aku mau, memperkenalkan secara resmi gitu ya, Kak Yoga ini siapa, atau mungkin Kak Sudiro Yoga ini siapa. Jadi untuk, sesi mentoring kali ini, Kak Yoga selaku eksekutif produser news dari Binus TV akan, membantu atau mungkin, melakukan sesi mentoring kepada teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa paham dan bisa tahu alur alur kegiatan, produksi itu seperti apa sih, kegiatan jurnalistik itu seperti apa, dan mungkin luarannya gitu ya, kita mau jadi seorang news presenter yang seperti apa. Dan jadi tahapan awalnya adalah dengan topik pertama yaitu adalah script writing and reportage. Oke, sedikit memperkenalkan Kak Sudiro Yoga di pagi ini. Kak Yoga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Halo Karin. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak Yoga sudah mau meluangkan waktu. Semoga di sesi mentoring ini kita bisa maksimal ya Kak ya. Jadi ada beberapa yang kita mau tes ya, anak-anak atau peserta nih presenter ini dengan kemampuan apa namanya, kemampuan reportasenya setelah mendapatkan sesi mentoring dari Kak Yoga. Nah, aku sedikit mau memperkenalkan Kak Yoga ya teman-teman. Jadi Kak Sudiro Yoga saat ini bekerja di Binus TV selaku eksekutif produser news di Binus TV. Kalau teman-teman tahu Binus TV merupakan TV internal atau mungkin media utama dari Binus University atau mungkin ya Bina Nusantara secara keseluruhan. Teman-teman bisa akses Binus TV di www.binus.tv. Jadi habis selesai ini bisa langsung diakses. Nah, karena Binus TV ini secara reguler dari tahun 2009 sudah melakukan, siarannya, jadi teman-teman nggak perlu, apa ya, nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir karena apa yang diproduksi sama Binus TV ini hampir setara dengan apa yang teman-teman sudah saksikan di TV-TV swasta lain. Jadi memang kita cuma berbeda bagian platform. Kita tidak bermain di terestrial, tapi kita bermainnya di streaming sejak tahun 2009, oke? Jadi, sedikit memperkenalkan lagi, Kak Yoga memulai karir nih sebagai junior kameramen ya dulu ya Kak Yoga ya, kemudian, merambah karirnya tuh naik menjadi seorang koordinator liputan dan akhirnya menjadi produser dan saat ini menjadi eksekutif produser dari program news. Sebelumnya Kak Yoga pernah dipercayakan gitu ya untuk menjadi seorang produser di beberapa program news seperti Rumah Demokrasi. Ini adalah program yang, membahas, topiknya mengenai, politik teman-teman. Kemudian ada Hashtag Jakarta, ini adalah program, eee, dari Binus TV juga yang membahas mengenai isu-isu terkini yang ada di, sekitaran kita, mungkin ya sekitaran, lingkungan kita atau mungkin di sekitaran secara nasional gitu ya. Dan kemudian program berita yang memang dari awal mula Binus TV hadir gitu ya, ada Jurnal 19. Kak Yoga saat ini menjadi, bagian atau mungkin, pimpinan gitu ya, pimpinan dari program Jurnal 19. Nah, tanpa menunggu berlama-lama lagi, mungkin sesi mentoring ini akan langsung, kami dari panitia akan serahkan kepada Kak Yoga. Kak Yoga nanti, apa yang perlu difasilitasi nih untuk teman-teman, peserta dari news presenter. Oh iya, sebelumnya saya mau minta teman-teman untuk on cam. Nah, ini thank you ya, ini, Nurman nih sudah on cam soalnya, aku jadi ke-trigger nih buat ingetin teman-teman. Karena gini, pertama penilaiannya teman-teman perlu terlihat gitu secara visual ya, kalau misalnya teman-teman hanya mendapatkan materi tapi tidak bisa
terlihat nih ekspresinya, gesturnya, terus, gimana cara berbicaranya nanti, penilaiannya malah jadi, tidak baik gitu ya atau mungkin jadi minimal, oke? Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi mungkin aku akan kirimkan layar ini kepada Kak Yoga. Silakan Kak Yoga apabila ada paparannya, boleh di-share kepada teman-teman yang ada di Zoom untuk sesi mentoring pada pagi hari ini. Terima kasih Kak Yoga. Terima kasih. Karin apa Ibu Arlin ya? Kawin aja biar kita masih muda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya ini ya. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin sekali lagi ya, perkenalkan nama saya Yoga. Kalian bisa manggil Kak Yoga, biar lebih bonding gitu ya kita ya. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya pola kerja dari jurnalistik televisi ya. Kita mengerucut kepada televisi ya teman-teman. Izin saya men-share. Sudah terlihatkah? Udah ya? Sudah, ya aku sudah. Ya, sebentar nih kayaknya agak lama. Oke. Oke. Oke, saya coba akan menjelaskan secara umum lalu ke khusus ya. Jadi secara umum dalam dalam dunia jurnalistik itu kita berada di bawah media massa gitu. Kita lingkupnya adalah media massa. Jadi secara definisi media massa adalah sarana ya, sarana atau medium ya, atau wadah gitulah istilahnya. Sarana komunikasi massa di mana proses penyampaian pesan, gagasan atau informasi kepada halayak ya atau audiens kita sebutnya secara serentak gitu. Jadi media itu adalah tempat di mana jurnalistik itu dapat melakukan proses kerjanya kayak gitu. Lalu kita mengerucut sedikit di dalam media massa itu ada jurnalistik. Nah, jurnalistik merupakan proses atau aktivitas atau kegiatan ya. Kegiatan pengumpulan, penulisan, penyuntingan atau publikasi berita melalui media massa itu tadi, gitu. Sampai sini mungkin bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, nah ini adalah media massa yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau media massa itu kan macam-macam ya kalau sekarang ya. Ada news online ya, ada media online gitu. Media online biasanya ada kalau kita sering ngelihat tuh detik.com, viva.co.id atau antaranews.com. Mungkin kalian familiar ya karena ini merupakan media-media terbesar lah istilahnya di Indonesia. Lalu di newspaper, di korannya yang merupakan media lama ya, media terlama ya dari zaman Firaun kayaknya udah ada sebenarnya tapi dalam bentuk prasasti beda ya, gitu. Jadi kalau di Indonesia ada Kompas, terus ada Pos Kota, ada Jawa Pos. Mungkin kalau ini udah nggak terlalu familiar ya karena sudah tergeserkan oleh konvergensi media itu, gitu. Jadi larinya udah online semua gitu. Lalu ada radio ya, mungkin teman-teman masih ngedengerin radio ya. Tapi kalau ngedengerin radio mungkin sekarang trennya itu cuman di mobil mungkin ya. Jarang banget secara sengaja gitu kalian dengerin radio gitu di kamar gitu nyetel gitu. Wah, udah jarang banget kayaknya. Udah hampir nggak ada kayaknya. Terus media juga ada televisi ya. Di media massa ada televisi. Nah, ini saya sengaja naruhnya Kompas TV, Metro, dan TV One. Maksudnya apa? Karena kan kita mengerucut ke jurnalistik ya. Jadi tiga media ini ada tiga media besar yang memang dia fokus kepada pemberitaan kayak gitu.
Nah, ini adalah alur ya atau pola gitu. Bagaimana jurnalistik televisi itu bekerja. Nah, ini saya lebih mengerucut lagi ya. Tadi kan saya sudah menggambarkan media massa ya secara umum. Nah, ini kita mengerucut lagi ke jurnalistik televisi. Jadi kalau misalkan dalam tugasnya, dalam tahapan produksinya itu dimulai dari tim liputan yang berada di lapangan kayak gitu. Ada yang oke. Jadi dimulainya dari tim liputan di lapangan kayak gitu. Lalu tahapan berikutnya adalah proses editing. Setelah proses editing masuk ke tahapan siaran ya atau live gitu. Setelah itu baru dipublikasikan. Nah, yang dimaksud dipublikasikan adalah kalau sekarang modelnya itu setelah live di televisi itu dia secara langsung masuk ke platform lainnya dalam bentuk online kayak gitu. Perkembangan trennya seperti itu ya sekarang teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih spesifiknya lagi, jadi tim liputan itu terdiri dari 2 kru ya. Di situ ada kameramen, lalu ada reporter. Nah, tugas dari reporter adalah pada teknisnya membuat skrip. Nah, kalau lihat itu ada garis, mau saya kelihatan kan ya? Nah, di sini ada garis ke bawah, dia membuat skrip yang akan dikoreksi oleh redaktur harian dan pemimpin redaksi. Nah, di sini ada approval-nya nih, kayak gitu. Lalu tugasnya kameramen, di sini ada campers, di sini dia yang penyunting gambar, kayak gitu. Jadi proses yang tadi kalian lihat di sini nih, di definisi ini, di sini ada pengumpulan, penulisan, penyuntingan. Nah, ini adalah tugas-tugas dari tim liputan itu sendiri kayak gitu. Jadi prosesnya itu ini ada di lapangan ini. Secara definisi ya. Kayak gitu. Nah, lalu masuk ke tahapan berikutnya ketika sudah di-approval oleh redaktur harian atau pemimpin redaksi, selanjutnya adalah proses editing. Nah, proses editing itu kadangkala harus ditemani oleh reporter kalau memang ada hal-hal yang krusial ya yang perlu reporter dampingi gitu. Kayak misalkan yang ini kayaknya gambarnya nggak boleh diambil ya, yang ini nanti dipotong aja ya. Nah, itu ada proses pendampingan kayak gitu. Nah, setelah tadi masuk ke proses editing, di sini ada quality control. Nah, ini quality controlnya biasanya oleh produser. Dia akan mengecek kembali konten-konten yang tadi sudah diedit gitu oleh editor. Setelah dinyatakan layak siar, lalu masuk ke tahapan siaran live ya. Nah, siaran live tentunya memakai beberapa kru. Kayak misalkan kalau dalam dunia broadcasting tuh ada kameramen, ada program director, ada floor director, terus ada presenternya. Nah, itu semua berkolaborasi menciptakan siaran yang terbaik gitu. Lalu setelah naik live tadi udah saya sebutkan di sini dipublish ya. Sekarang trennya itu seperti itu. Mungkin kalau dulu ya zaman-zaman bapak kita masih muda gitu kan, TVRI, mungkin prosesnya nggak ada di sini nih. Ini nggak ada nih. Publish ini nggak ada. Dia tahapannya cuma berhenti di sini nih, di live. Setelah itu pengarsipan. Gitu. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, oke, ini berikutnya. Tapi ada juga di mana dalam satu kondisi reporter itu harus reportase secara langsung. Nah, itu kalau kalian perhatikan kayak misalkan Kompas TV ada Ferdy Sambo gitu kan. Sekarang lagi rame banget ya Ferdy Sambo ya. Nah, itu televisi-televisi banyak melaporkan secara langsung kejadian di Pengadilan Jakarta Selatan itu ya. Karena gini, televisi TV jurnalistik itu butuh namanya aktualitas dan faktualitas, kayak gitu. Jadi
mereka mereka TV-TV itu saling berkompetisi gitu untuk dapat siapa yang paling cepat informasinya, kayak gitu. Nah, terus kenapa harus live report kayak gitu? Karena ya itu, dia ingin menggambarkan faktualitasnya kayak gitu. Oh iya benar, kejadiannya seperti ini di lapangan kayak gitu. Jadi audiens itu punya punya kepercayaan. Oh iya benar, ini nggak bohong, ini nggak hoax lah kalau istilahnya kalau sekarang kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini dia melengkap ya dari tim liputan masuk ke reportase, dia langsung loncat ke live karena menyiarkannya secara langsung di lapangan. Oke, kita lebih mengerucut lagi ya teman-teman. Di sini ada teknik reportase. Nah, kita harus tahu dulu nih, reportase itu apa sih? Secara bahasa, reportase artinya pemberitaan, pelaporan, atau laporan kejadian menurut KBBI ya. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi adalah pelaporan. Kalau pemberitaan kan memang jurnalistik itu memberitakan ya. Nah, cuman reportase itu dia pelaporan. Nah, pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan secara langsung gitu oleh reporter itu sendiri di lapangan. Nah, secara definisi, reportase merupakan aktivitas sekaligus secara wartawan dalam mengumpulkan data dan fakta guna menyajikan berita ya. Oke, nah ini yang teman-teman harus tahu. Ini adalah prinsip ya, prinsip di mana wartawan tuh harus menggunakan unsur 5W1H untuk bisa mendapatkan sebuah berita gitu. Ada what, who, why, when, where, how. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah itu wartawan harus udah punya mindset itu. Sebenarnya guidance 5W1H ini sangat memudahkan wartawan untuk untuk bisa mengumpulkan berita itu tadi gitu. Ketika udah sampai di lapangan, "Wih, apa yang terjadi nih? Terus siapa nih yang terlibat dalam peristiwa itu nih?" Gitu. Terus, mengapa nih hal itu bisa terjadi gitu. Nah itu, ini guidance-nya gitu. Biar kadang kan kalau wartawan pemula tuh agak bingung kayak gini, gue harus ngapain ya di lapangan ya?" Kayak, "Aduh, terus abis ini ngapain lagi ya?" Gitu. "Gue mau ngangkat apa lagi ya?" Nah, makanya, reportase tuh ketika teman-teman, katakan terjun gitu di lapangan sebagai reporter gitu. Nah, ini harus pakai guidance ini gitu, 5W1H ini. Nah, terus juga setelah tadi pakai 5W1H, teman-teman juga harus tahu nih, oh harus punya nilai-nilai, ini kita kira-kira, ketika kita udah sampai lapangan, ini kira-kira masuk nggak ya dalam nilai-nilai berita? Ini kayaknya nggak masuk deh, ini yang ini nggak usah kita liput lah, kayak gitu. Apa aja sih nilai-nilai berita itu? Ada magnitude ya, besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat, kayak gitu. Nah, yang teman-teman harus tahu, menjadi jurnalis tuh, memang harus punya kepentingan, istilahnya ya, harus punya kepentingan untuk masyarakat gitu. Jadi informasi yang kita sampaikan itu untuk masyarakat luas gitu. Jadi jadi berita yang kita capture tuh, berita yang kita liput itu harus mempunyai dampak ke masyarakat gitu. Ini kira-kira, masyarakat perlu tahu apa enggak ya? Kayak misalkan banjir gitu. Wah, ini masyarakat luas harus tahu nih, kalau di sini ada banjir bandang nih. Jadi, masyarakat yang di ujung sana tuh bisa ngasih bantuan ke sini. Nah, itu tugasnya jurnalis, kayak gitu. Lalu berikutnya ada human interest ya, menarik atau tidaknya dari segi ragam, eee, cara hidup manusia. Ini harus punya kemenarikan gitu ya. Kayak, misalkan kalau sekarang lifestyle, sekarang lagi tren apa sih? Apa sih yang lagi jadi tren apa? K-pop lah gitu ya. Hah? Sudirman, oh iya Sudirman. Sudirman, Citayam Fashion Week gitu kan. Nah itu kan jadi hype banget ya, itu sangat menarik banget kalau untuk kita liput kayak gitu. Dan
audiens tuh pasti antusias gitu. Ih, lucu banget yang ini nih. Ini apa, apa namanya, pasti, audiens bakal menilai, eee, apalagi ya gitu, apalagi yang lucu ya dari sini ya, gitu. Nah itu, Citaim Fashion Week itu punya punya nilai-nilai berita ini, yaitu human interest ya. Terus, prominence ya, besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat kayak gitu. Kayak misalkan, eee, Jokowi naik sepeda, ya kan, sama yoga naik sepeda. Secara nilai-nilai berita, mana yang lebih besar, Jokowi apa yoga? Jokowi kan. Nah ini ketokohan, karena dia tokoh gitu, karena dia adalah seorang presiden gitu. Kalau yoga naik sepeda sih udah biasa banget kayak gitu kan. Dia nggak perlu diberitain, itu nggak punya nilai berita sama sekali, kayak gitu. Terus berikutnya proximity ya, jauh dekatnya lokasi peristiwa dari pembaca. Kayak misalkan ada satu kejadian kebakaran gitu di sawah besar gitu. Terus kita sampaikan, eee, ada peristiwa kebakaran nih di sini gitu. Oh, orang jadi waspada, oh, orang jadi tahu. Atau tadi, magnitude ya, oh, orang yang di ujung sana tuh bisa bisa ikut jadi bantu nolong, jadi relawan kayak gitu. Terus berikutnya timeless ya, timeliness. Kebaruan dari, peristiwa itu sendiri. Nah, berita itu harus baru ya, harus fresh, nggak nggak boleh basi, kayak gitu. Tentunya kalau misalkan, eee, konteksnya pemberitaan ya, pemberitaan tuh orang tuh harus, tahu, kejadian terbarunya seperti apa sih. Kalau misalkan, kejadian itu ini kita liput nih, eee, Ferdy Sambo sekarang prosesnya udah masuk persidangan gitu kan. Terus tapi kita sebagai reporter baru ngeceritain, Ferdy Sambo ngebunuh Joshua, itu udah basi banget, lu udah telat. Ini beritanya sekarang udah masuk ke proses persidangan nih, lagi ribut-ribut di sidang. Nah, itu nggak masuk dalam nilai-nilai berita kalau kayak gitu, karena udah basi. Oke, nah dalam teknik reportase, teman-teman harus melakukan observasi. Jadi ada 3 ya, ada observasi, riset, wawancara. Ketika datang ke, lapangan, teman-teman harus melakukan observasi dulu atau pengamatan ya. Jadi harus melihat, reporter harus punya sensitivitas terhadap sebuah peristiwa atau kasus atau, lingkungan gitu. Jadi kayak, eee, ketika teman-teman datang gitu ke sebuah TKP, katakan, longsor gitu. Ini diamati nih kira-kira angle apa yang kira-kira bisa kita ambil kayak gitu. Dengan guidance yang tadi 5W1H itu gitu kan. Kira-kira, oh siapa? Mungkin pakai guidance who, berarti siapa? Kira-kira siapa nih yang menjadi korban nih? Atau siapa nih yang belum diketemukan kayak gitu. Ah itu, melakukan observasi dulu, pengamatan dulu, diamati dulu. Oh kejadiannya kayak gini nih, tanahnya tanah bergerak nih, longsornya nih parah banget nih, kayak gitu. Nah itu diamati ya. Setelah itu di-riset, diteliti, diamati lagi kayak gitu. Oh iya nih ternyata banyak banget nih korbannya nih. Terus, ternyata, eee, penanggulangan bencananya nih lambat banget nih. Nah ini mungkin bisa jadi riset lagi. Nah terus untuk bisa, meyakinkan kembali kepada reporter gitu ya, nah itu harus melakukan wawancara, benar-benar harus dikonfirmasi. Pak bener nggak sih tadi, penanggulangannya lama banget kayak gitu, tadi, kerukannya lama banget ya, tanahnya dikeruknya lama banget ya, kayak gitu ya. Nah itu dikonfirmasi dulu kayak gitu, jangan sampai kita menulis berita ya, kita ngeliput, tapi kita nggak punya konfirmasi atas tulisan kita gitu, nah itu bahaya banget, ya. Nah, ini adalah teknik stand up report. Jadi, biasanya di lapangan itu, reporter tuh akan melaporkan secara langsung ya, kejadian di, lapangan gitu. Karena kenapa stand up report itu, perlu dilakukan,
karena benar-benar reporter itu bisa menjelaskan ya, mendeskripsikan bagaimana situasi kejadian di sana, kayak gitu. Yang perlu disampaikan ke audiens. Kayak misalkan contoh tsunami ya. Tsunami kan banyak banget ya korbannya ya. Hampir ratusan ribu waktu itu tahun 2004. Nah, itu bisa kita ceritakan tuh situasi kondisi di sana tuh seperti apa gitu. Jadi benar-benar rasanya itu reporter bisa merasakan gitu. Kayak contohnya yang terbaru lagi Kanjuruhan ya. Kemarin saya ngelihat reporter CNN itu sampai nangis loh. Sampai nangis dia benar-benar bisa merasakan bagaimana sakitnya gitu ya. Bagaimana sakitnya tertindih-tindih sampai nggak bisa nafas, sampai yang meninggal bisa sampai ratusan orang begitu gitu. Nah, itu bisa dirasakan secara langsung gitu. Makanya reporter bisa memberikan deskripsi secara mendalam di lapangan. Nah, untuk bisa mendeskripsikan secara mendalam itu mungkin ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalian harus catat poin penting informasi yang ingin disampaikan. Jadi kalau ya ini metode saya ya. Kalian punya metode lain ya silakan aja kayak gitu. Jadi ada informasi atau catatan yang ingin kalian sampaikan, poin-poinnya aja gitu. Jadi kalian nggak perlu mencatat keseluruhan, terus kalian menghafal kayak gitu. Karena akan terlalu banyak sekali di kepala gitu kalau misalkan kalian terlalu banyak mencatat gitu kan. Catat poin-poin pentingnya aja. Pertama misalkan dalam insiden Kanjuruhan gitu katakan. Oh, pertama gue akan menyampaikan apa yang terjadi. Terus yang berikutnya kronologis. Terus berikutnya situasi di lapangan sekarang. Misalkan ada apa namanya, ada apa istilahnya itu ya, ada poskonya, ada polisi lari-lari, nah itu. Nah itu poin-poin penting tuh yang mau saya sampaikan kayak gitu. Nah itu jadi catat poin-poinnya aja. Terus berikutnya memahami kondisi yang terjadi. Nah, kalian harus benar-benar bisa memahami kondisi yang terjadi dengan tadi melakukan observasi dan riset serta wawancara. Nah, itu di situ kalian benar-benar coba untuk memahami dulu kondisinya. Oh ya, ini saya udah tahu nih, saya udah tahu informasinya, saya akan melaporkan ini, gitu. Terus sampaikan dengan struktur bahasa yang baik ya. Karena ini penting banget ya, seorang reporter tuh harus punya public speaking yang bagus gitu. Makanya nanti kalian kalau, emang benar-benar cita-citanya menjadi reporter gitu ya. Bagus banget suaranya ya. Udah? Udah ya? Oke. Sampaikan dengan struktur pembahasan yang struktur bahasa yang baik gitu. Karena ini menyangkut citra juga ya, menyangkut citra dari media itu sendiri. Bayangkan kalau misalkan bahasa kalian berantakan gitu, kalian mau ngomong apa tuh ngawur lah istilahnya gitu. Wah, pasti kredibilitas, citra itu semua jatuh pasti. Nah, terus menggunakan prinsip piramida terbalik. Nah, nanti untuk prinsip piramida terbalik kita bahas di bagian skrip ya. Lalu berikutnya ada artikulasi harus jelas ya. Jangan kalian ngomong itu tuh nyeret-nyeret gitu. Ada satu bahasa yang mungkin agak nyeret. Saya banyak menemukan hal ini soalnya di presenter saya juga ada gitu ya. Cuman artikulasi harus jelas ya. Jangan sampai audiens tuh bingung. Dia tadi ngomong apa sih? Kok apa gue yang salah dengar ya? Kayak gitu. Jangan sampai ada feedback seperti itu ya. Terus juga body language tidak berlebihan. Misalkan reporter gitu kan, kalian pegang mic kayak gitu. Oh, mic-nya berlebihan banget di sini, atau tangan kalian begini-begini tapi out frame gitu. Nah, itu juga
kurang enak gitu dilihat ya secara visual. Terus pastikan seluruh teknis berfungsi dengan baik. Masuknya teknis tuh mungkin kalian harus perhatikan juga angle-nya kameranya, terus audio yang kalian pakai itu benar-benar berfungsi dengan baik apa enggak gitu. Jangan sampai kalian melaporkan tapi audionya mati nyala terus gitu. Jadi orang juga audiens juga ngedengarnya jadi setengah-setengah gitu. Terus juga malah jadi bingung maknanya. Ini apa sih mau ngomonginnya tentang apaan? Nah, mungkin itu gara-gara itu ya dampaknya bisa audiens bisa lari ke media yang lain kayak gitu. Padahal lagi nontonin kita gitu. Nah, ini untuk kalian tahu aja ya. Jadi sistem reportase itu ada 2, ada follow up system, yaitu mencari informasi berdasarkan isu atau masalah yang sudah menjadi berita di media. Wartawan mengembangkan berita itu atau mencari informasi terbaru, perkembangan baru ya, sebagai bahan berita baru melengkapi, mempertajam atau menekankan hal-hal khusus dari berita tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada beat system. Jadi wartawan ngepost atau mangkal lah istilahnya pada lembaga atau tempat-tempat tertentu yang dipandang sebagai sumber informasi. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh sistem reportase. Jadi ini ada follow up system ya. Jadi ini memfollow up untuk yang tadi ya, mempertajam argumentasi kita yang tadi ingin kita sampaikan. Nah, ini kita memfollow up ke pengamat. Nah, waktu itu ini kita lagi liputan tentang KDRT ya. Ini psikolog dia. Sorry, bukan psikolog, aktivis perempuan. Nah, kita mengkonfirmasi kira-kira benar nggak sih Bu kalau kita ngomong kayak gini, bagaimana pendapat Ibu kayak gitu. Nah, terus yang ini yang satu lagi beat system nih, dia ngepost yang tadi mangkal lah istilahnya. Ini kayaknya di MK deh kalau nggak salah. Oke, kita lebih mengerucut lagi ya teman-teman ya. Kita habisin dulu materinya, setelah itu kita diskusi. Ini penulisan naskah. Jadi teman-teman sebelum menulis naskah itu juga harus tahu ya, jenis berita itu ada 2, ada soft news dan hard news. Sebenarnya jenis berita juga banyak, cuman ini kita mengerucut aja kayak gitu. Simpelnya aja gitu ya. Jadi ada soft news, ada hard news. Jadi kalau yang soft news itu karakteristiknya itu pertama tidak terlalu lugas ya. Jadi benar-benar santai banget kayak gitu. Terus nggak kaku, benar-benar lepas dari kata formal lah istilahnya gitu. Terus tidak terpaku oleh waktu. Nah, kalau tadi kan jenis yang tadi saya bilang harus kebaruan gitu. Nah, itu adanya di jenis berita hard news ya, teman-teman ya. Jadi kalau tidak terpaku oleh waktu tuh maksudnya gini, kayak misalkan kita liputan tentang taman lah istilahnya gitu. Taman kan nggak ada kalau kita menayangkan tentang taman itu kan kapan aja bisa kayak gitu kan. Kayak misalkan hal unik apa nih yang ada di taman, nah itu kan nggak perlu ada nggak perlu ada batasan waktu gitu kan. Nah, terus berikutnya ada hard news ya. Nah, kalau hard news ini memang reportase banget kayak gitu, jurnalistik banget kayak gitu. Pertama itu memang penting ya, karakteristiknya berita hard news itu penting, terus faktual tadi saya bilang bahwa memang benar-benar harus berdasarkan fakta gitu ya. Di lapangan itu seperti apa, nggak boleh ada ngibul-ngibul, nggak boleh ada hoax, nggak boleh bohong gitu, beritanya nggak boleh dihiperbola, dibesar-besarkan atau gimana kayak gitu. Benar-benar harus menyampaikan sesuai dengan fakta. Terus juga aktualitas ya. Jadi yang tadi saya bilang berita tuh nggak boleh basi kayak gitu. Nah, ini contoh berita soft news nih. Nah, ini tentang ini suara saya masuk nggak ya? Bentar. Masuk nggak? Masuk, masuk. Iya, masuk, Kak.
Hmm? Nah, ini contoh dari Softness itu sendiri ya. Jadi benar-benar dibuatnya tuh nyantai gitu, nggak kaku ya kan. Kalau misalkan formal kan kakunya nggak kayak apa reportasenya nggak kayak gitu ya. Oke. Nah, ini contoh hard news biar teman-teman tahu.
Nah, ini kalau kalian lihat, sorry ini saya pause. Kalau kalian lihat di sini ada wawancara. Nah, ini dia adalah untuk mengkonfirmasi, bahwa apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu benar-benar tervalid ya, validasinya jelas gitu. Oke. Jelas ya, perbedaannya jelas ya antara hard news dan soft news ya. Nah, karena itu akan berpengaruh juga, terhadap penulisan, skrip yang nanti akan kalian buat kayak gitu. Nah, kalau di Binus TV, struktur penulisan skrip itu ada 3, yaitu ada judul, lead, sama voice over. Judul itu apa sih? Judul itu kepala, suatu karya dalam, bentuk kalimat pendek ya, umumnya frasa dalam satu kalimat gitu, pendek gitu, yang mewakili karya tersebut secara keseluruhan. Jadi benar-benar harus padat, singkat, padat, jelas gitu. Audiens tuh bisa tahu, oh ini beritanya tentang, demo, oh ini beritanya tentang kebakaran, oh ini beritanya tentang banjir, oh ini Verdi Sambo kayak gitu. Nanti jelas. Lead atau teras ya, kalimat pembuka untuk memberikan gambaran isi dari berita yang akan dibacakan oleh presenter. Oke, berikutnya ada voice over, VO sekumpulan paragraf yang, dengan berbagai informasi yang ingin disampaikan. VO biasanya dibacakan oleh dubber atau presenter, gitu. Jadi istilahnya voice over itu, terdiri dari beberapa paragraf, yang merupakan substansi dari isi berita itu sendiri. Nah, terus dalam prinsip penulisan skrip itu tadi judul, langsung to the point ya, tidak terlalu panjang dan bisa menggambarkan isi berita, gitu. Nah, terus berikutnya lead, pertama itu harus memiliki unsur 5W1H, terdapat minimal 2 kalimat, terus yang ketiga tidak bias, dan 4 itu menjelaskan maksud dari VO. Jadi sebenarnya, lead itu cuman penggalan aja sih, penggalan cerita kalau isi VO-nya tuh tentang apa sih, nah itu di lead itu disampaikan. Terus ada voice over, substansi dari informasi itu sendiri, karakteristiknya pertama terdiri dari beberapa paragraf, terus memiliki unsur 5W1H, tidak bias, terus juga menggunakan unsur piramida terbalik. Nah, ini nanti juga akan saya sampaikan ya piramida terbalik itu apa. Nah, yang kelima itu tidak mencampur dengan bahasa asing. Kalau di kita gitu ya, maksudnya kita, mencoba untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia gitu. Jadi kita nggak terlalu mau ada campuran-campuran bahasa asing. Kalau misalkan, eee, misalkan ada satu kata yang, sebenarnya itu bisa ada bahasa Indonesianya gitu, tapi reporter nulis, bahasa Inggris kayak gitu. Ah, ini ganti nih jadi bahasa Indonesia aja ya, nggak usah pakai bahasa Inggris. Nah itu kalau di Miss TV diterapkan seperti itu kayak gitu. Terus yang keenam mencantumkan cara baca atau istilah asing kalau memang benar ada bahasa asing ya, dan kayak kan ada juga kan bahasa Indonesia terus, kita nulis gitu, tapi emang kagak ada istilah lainnya gitu bahasa Indonesianya gitu, terus terpaksa harus asing. Ya udah, harus harus ada tanda bacanya gimana cara bacanya gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang piramida terbalik. Jadi kalau dalam struktur penulisan skrip tuh harus menggunakan unsur piramida terbalik juga kayak gitu. Nah, itu yang paling atas itu ada lead ya. Informasi penting atau paling menarik ditulis paling atas maksimal 2 paragraf. Nah, terus masuknya itu langsung ke tubuh berita yang 5W1H itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, terus diisi lagi dengan informasi pendukung. Jadi, tadi kalian lihat juga ya di paket berita itu yang contoh berita hard news, itu ada informasi pendukung. Nah, itu informasi pendukung tuh bisa dalam bentuk wawancara ya.
Terus ada data tambahan kalau memang misalkan ada grafik atau data-data kayak misalkan jumlah kasus, misalnya jumlah kasus KDRT di Indonesia ada berapa banyak sih selama 2 tahun terakhir kayak gitu. Nah itu ditambahin datanya biar lebih memvalidasi. Nah terus ada kronologis terus dan seterusnya gitu. Nah itu maksudnya dari atas itu makin ke bawah itu makin tidak penting kayak gitu. Jadi ketika kalian ingin menulis skrip itu pastikan posisi teratas itu adalah posisi adalah informasi-informasi penting yang ingin kalian sampaikan yang menjadi poin utama gitu. Misalkan kalau kebakaran gitu. Kira-kira dari peristiwa kebakaran itu poin penting yang ingin kalian sampaikan apa? Contoh misalkan kayaknya poin penting dari kebakaran ini kayaknya karena ini baru terjadi ya. Kayaknya poin pentingnya adalah when gitu, kapan gitu, kapan terjadinya. Nah, itu informasi penting. Nah, itu dari 5W1H itu kalian pilih gitu. Oh, kapan deh? Gue jelasin dulu kapannya dulu. Oh, yang paling atas hal yang paling terpenting yang ingin saya sampaikan adalah kapan itu terjadi. Nah, itu. Nah, terus bawahnya baru kronologis dan seterusnya kayak gitu. Nah, ini tanda baca ya, kalau misalkan skrip televisi, dia memakai tanda baca seperti ini ya, pakai slash gitu. Karena kalau kita pakai koma, titik, itu nggak kelihatan. Apalagi presenter bacanya di teleprompter gitu kan. Mana jauh gitu kan, aduh ini apa maksudnya nih gitu ya. Nah, itu ada slash 1, slash 2, slash 3 ya. Slash 1 untuk pengganti koma, slash 2 itu pengganti titik, slash 3 itu mengakhiri paragraf. Nah, ini contoh skripnya. Nah, ini contoh skrip BINUS TV ya. Jadi teman-teman jangan membandingkan gitu. Maksudnya mungkin di TV-TV lain punya caranya lagi, cara yang berbeda kayak gitu. Nah, ini di BINUS TV. Kalau di BINUS TV itu sendiri kita bikinnya dibuat kolom seperti ini biar lebih memudahkan aja. Nah, misalkan ini contohnya reporter, nama reporternya siapa, terus judulnya apa gitu. Nah, judulnya itu yang tadi kita lihat bahwa judulnya itu benar singkat, to the point kayak gitu, terus padat gitu ya. Nah, ini cara menjaga kesehatan mental pasca lonjakan pandemi kayak gitu. Nah, ini CG-nya lokasi charge-nya lokasi di mana, lokasinya Binus University. Terus nah ini lead ya. Ini contoh lead. Lead itu yang tadi kalian lihat juga bahwa lead itu terdiri dari 2 kalimat. Nah, ini lead itu memiliki unsur 5W1H, terdapat minimal 2 kalimat tidak bias menjelaskan dari VO itu sendiri. Nah, ini 2 kalimat nih kalau kalian perhatikan nih. Dari kata BINUS sampai ke COVID-19, nah itu 1 kalimat. Terus kalimat berikutnya, webinar ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang cara menjaga kesehatan mental pasca melonjaknya pandemi. Nah, itu slash 3. Kenapa sebenarnya dibuat minimal 2 kalimat? Karena sebenarnya biar nggak gantung ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan cuma 1 kalimat tuh ketika presenter baca tuh jadinya gantung kayak gitu. Nah, kalimat kedua itu sebenarnya untuk melengkapi korelasi dari kalimat pertama. Nah, itu kayak gitu. Terus berikutnya ada VO ya atau naskahnya ya. Nah, itu yang ini yang akan dibaca oleh dubber atau presenter. Nah, ini dia terdiri dari beberapa paragraf, gitu kan. Nah, ini dia menyampaikan informasi dulu yang terpenting gitu dari paragraf pertama. Nah, itu mengerucut ke hal-hal yang sebenarnya kurang penting. Gitu. Nah, itu sebelahnya itu ada visual ya. Ini visual ini untuk memudahkan editor untuk melakukan proses editing gitu. Nah, ini ada time code-nya gitu. Jadi kalau misalkan footage itu kan ada durasi. Nah, itu durasinya itu yang menjadi guidelines dari editor biar nggak bingung ngeditnya. Oke, lanjutnya. Oke, itu dia materi yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin Ibu Arlin atau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh ya? Kak, izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Selamat siang Kak Yoga dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Nurmay Tanwar dari mahasiswa Universitas Gunadarma. Saya ingin lebih tanya tentang teknik live report gitu sih Kak sebenarnya.
kan saya di kampus juga sebagai reporter kampus ya. Nah, tapi beberapa liputan saya itu lebih kayak kalau misalnya tag salah diulang lagi tagnya. Nah, tapi kalau misalnya teknik live report sendiri itu menggambarkan situasi terkini langsung atau dengan naskah juga, Kak? Ya, sebenarnya setiap reporter tuh punya metodenya masing-masing ya. Kamu dengan cara kamu bisa dengan metode kamu sendiri kayak gitu. Bagaimana kamu bisa menghafal gitu atau karena kan gini ya. Ketika kamu stand up report, terkadang tuh apa yang ingin disampaikan tuh malah jadinya kemana-mana gitu. Nah itu skupnya itu makanya tadi metode saya adalah mencatat poin-poin penting kayak gitu. Pertama, kalau yang tadi kita lihat, sorry saya buka lagi ya. Kelihatan nggak? Oh ya, kelihatan. Bentar. Nah ini, kalau ini metode saya ya, mencatat poin-poin pentingnya doang gitu. Katakan nggak perlu nggak perlu tadi membuat naskahnya gitu. Karena kalau menurut saya ya, kalau misalkan kamu membuat naskah itu kan terlalu panjang dan kamu akan terlalu banyak untuk bisa menghafal, sedangkan kondisinya di lapangan kan kita nggak tahu juga ya, misalnya apalagi hiruk pikuk, terus ada distraksi dari lain-lain gitu kan, terus jadinya kita ngeblank gitu, akhirnya retake terus kan jadinya lama prosesnya kayak gitu kan, makanya mendingan catat poin penting, lalu menyampaikannya juga nggak usah terlalu panjang kayak gitu, to the point aja sebenarnya intinya tuh apa gitu. Kadang kan gitu karena kita mungkin ya terlalu excited ingin menyampaikan banyak informasi malah jadinya melebar gitu, malah jadi kemana-mana. Dan sebenarnya ada satu titik tujuannya ke sana, cuman kita harus melambung dulu gitu kan, jadinya terlalu lama gitu kan. Kalau misalnya pas live report itu reporter salah bicara, itu dia sistemnya itu tag ulang lagi atau lanjutin gitu sih, Kak? Kalau untuk live biasanya tekniknya adalah mohon maaf maksud kami adalah gitu. Pakai ada kalimat itu terus diperbaiki, direvisi kayak gitu. Misalkan kamu salah ngomong nih, ya datanya terdapat 58 maksud kami adalah gitu. Mohon maaf maksud kami adalah 56. Nah, itu direvisi gitu. Itu juga sering terjadi juga di bahkan bukan di live report doang ya, bukan di lapangan doang, tapi di dalam studio pun juga kita pernah terjadi kayak gitu. Jadi presenternya salah baca lead, mohon maaf pemirsa maksud kami adalah, nah itu dijelasin lagi, diulang lagi. Ada lagi? Normalita? Ada lagi satu lagi, kalau Ya. misalnya liputan itu aku kadang suka bingung gitu ya, Mm-mm. nentuin angle beritanya gitu loh, Kak. Mm-mm. Misalnya kita mau liputan tentang beauty kayak makeup gitu. Nah, Mm-mm. maksudnya dalam artian kita mau angle-nya tuh yang lebih beda dari yang berita lain tuh gimana sih? Kadang aku suka kayak satu topik itu aja gitu, tapi cari angle itu agak susah gitu. Hmm. Nah, itu ada tips dan triknya nggak dari kakak sendiri? Sebenarnya itu kembali lagi ke ini ya, ke kreativitas kita ya. Maksudnya kreativitas itu kan datangnya dari mana aja ya. Maksudnya dan kreativitas itu sebenarnya tergantung juga dari jam terbang gitu, dari pengalaman juga gitu kan. Paling enggak kamu jangan merasa down gitu atau merasa introvert gitu. Ini kok berita gue kok kayaknya banyak sebenarnya sama ya. Nggak jadi masalah gitu. Karena dari samanya itu nggak apa-apa kamu. Jadi kalau misalkan kalau saya ya mungkin awal-awal pengalaman menjadi reporter juga begitu gitu kayak gue nyontek dulu deh dari media lain bikinnya apa sih kayak gitu. Ya udah coba aja ditiru aja dulu. Nah, nanti dari situ pasti ketemu tuh modifikasinya tuh. Pasti ada hal yang berbeda tuh. Iya, tadi gue habis di lapangan ketemu ini, kayaknya gue bisa nih bikin ini nih kayak gitu. Nah, itu pengembangan itu bisa jadi hal yang berbeda, bisa jadi poin
poin plus lagi kayak gitu. Oh ya, ini ada sedikit perbedaan nih dari media lain kayak gitu. Gue punya angle yang lain. Nah, makanya tadi teknik reportase itu ada 3 ya. Jadi harus melakukan observasi dulu, coba diamati dulu, terus lalu masuk ke riset gitu ya. Coba dipahami gitu. Coba kira-kira dari sini bisa gue bentuk yang lain apa enggak ya. Nah, terus pastiin wawancara. Nah, dari wawancara itu terkadang gini loh. Teman-teman kalau misalkan lagi di lapangan gitu ya, terus wawancara itu kadang kita dapat insight baru lagi kayak gitu. Oh iya ya. Ya udah gue bikin ini aja deh gitu. Kayak gitu. Lebih Diskusi. sering terlatih aja kali, Kak. Ya, Ya. banyak-banyak diskusi juga gitu. Karena dari hasil diskusi itu akan tercetus ide-ide baru. Oke, terima kasih Kak Yoga. Sama-sama. Ada dari Muhammad Aksal ya. Ya, Kak. Ya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Aksal, asal institusi dari Universitas Widya Tama yang berlokasi di Kota Bandung. Saya mau bertanya ya Kak Yoga, ini mungkin lebih ke contoh kasus. Jadi misal saya menjadi seorang reporter, kemudian di salah satu stasiun televisi, kemudian saya dari redaksi itu disuruh untuk meliput suatu peristiwa, misal peristiwanya itu peristiwa rumah di salah satu kawasan yang tidak memiliki izin membangun, misal liputan di sana, mereportase penggusuran tersebut yang sedang terjadi. Di sisi lain, redaksi menyuruh saya untuk cepat-cepat melaporkan itu di on cam. Namun di sisi lain, saya belum cukup data perihal kejadian itu. Jadi saya masih harus observasi, saya masih harus melakukan riset, karena takutnya jika saya tidak menyiapkan hal-hal tersebut, bisa saja di on cam nanti saya tidak bisa merantai kata, saya tidak bisa menyajikan data yang benar. Jadi ya saya butuh waktu. Tapi ya tadi itu Kak, kendalanya dari redaksi pengen cepat-cepat saya on cam karena nggak mau saya terlambat meliput lah. Takutnya kan sudah selesai tuh penggusuran baru saya meliput kan jadi basi beritanya. Nah, di situasi seperti itu menurut Kak Yoga bagaimana efektifnya sebagai seorang reporter untuk melaporkan kejadian itu walaupun waktu untuk riset itu terbatas. Seperti itu Kak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Muhammad Aksal. Sebenarnya ini ya, reporter tuh memang harus dituntut untuk profesional ya. Jangan lagi ada hal-hal yang kamu ingin sampaikan tapi tidak terverifikasi. Nah, itu bahaya banget sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada satu case gitu di mana harus cepat-cepat, mungkin redaksi punya pertimbangan lain gitu ya, yang ini harus banget nih dilaporkan nih secara langsung di lapangan. Ya udah, kamu pakai cara lain gitu. Ya pemirsa, di sini ada terindikasi, nah itu kan permainan bahasa sebenarnya nih. Nah ini terindikasi bahwa di sini terjadi sengketa tanah yang dilakukan oleh antara pemerintah dengan siapa kayak gitu kan, dengan perusahaan apa gitu. Nah itu permainan jadi permainan linguistik aja, permainan linguistik dari reporter itu sendiri kayak gitu. Sebenarnya banyak cara sih, cuman mungkin metode atau cara yang saya sampaikan mungkin dengan seperti itu gitu. Kalau memang data yang kamu lakukan belum memenuhi sebenarnya, ini sebenarnya gue belum dapat data ini nih, gue ngeri banget nih kalau misalkan gue sampein gitu. Nah itu pakai istilah-istilah yang memang apa istilahnya kasar tuh dalam tanda kutip cari aman lah istilahnya gitu. Berarti ini pintar-pintarnya si reporter aja ya Kak untuk merangkai Iya benar. terus melaporkan apa yang dilihat langsung dilaporkan aja gitu. Iya. Oh iya. Ya, cuman gini ya, paling nggak gini, paling nggak redaksi harus bisa bertanggung jawab ketika ada tuntutan gitu loh. Jangan sampai, karena gini kayak misalkan kamu udah ngelaporin nih ya, ternyata laporan yang kamu sampaikan itu salah. Gara-gara ya mungkin tadi itu kamu case-nya itu belum dapat banyak informasi kayak gitu kan. Ini salah nih, ini. Nah, itu redaksi harus siap menerima konsekuensinya. Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Lalu ada Kandi Rina ya?
Ya, halo Kak. Halo. Kenalkan diri, saya Sandrina dari SMK 51 Jakarta. Sebelumnya saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama itu terkait penulisan skrip. Di sini kan menggunakan unsur 5W tambah 1H ya. Nah, kalau di strukturnya itu ada kayak what, who, why, when, gitu-gitu. Nah, kalau menuliskan skrip itu nggak sesuai dengan strukturnya, boleh nggak kayak misalnya yang mau saya jelasin tuh siapa yang terlibat dalam peristiwa itu terlebih dahulu. Jadi nggak langsung kayak apa yang terjadi nih, itu boleh nggak? Terus pertanyaan yang kedua, untuk soft news, di situ kan keterangannya timeless ya, nggak makan waktu, nggak termakan waktu. Nah, kalau misalnya saya reportase nih, saya datang kejadian, di situ tuh sebelumnya ada pameran, tapi pas saya datang tuh pamerannya udah selesai. Nah, apakah itu masih boleh saya report atau itu tuh udah basi gitu? Oke, terima kasih Kak. Oke. Halo, siapa namanya? Andrina ya? Andrina, Kak. Andrina. Kamu kelas berapa ikut kompetisi? Kelas 10. Wih, hebat banget. Kelas 10 udah ikut kompetisi. Saya kelas 10 belum bisa ngapa-ngapain. Oke. Andrina, pertama soal skrip ya. Saya sekalian buka deh. Jadi kalau skrip itu yang tadi saya sampaikan bahwa 5W1H itu hanya menjadi guideline ya, atau guidance ya, atau jadi petunjuk lah istilahnya. Misalnya biar reporter itu tahu arahnya mau ngapain nih sebenarnya. Aku mau ngapain ya? Aku mau nulis apa ya, kayak gitu. Nah, ini nggak harus urutan seperti ini. Jadi kayak misalkan aku mau ngambil satu poin, misalkan kenapa gitu, why. Kira-kira dari why-nya aku tuh aku bakal nulis ini misalkan tadi ya aku ambil contohnya kebakaran gitu ya. Ini ya kenapa ya? Ini kenapa bisa terjadi kebakaran ya? Nah, itu yang aku cari tahu nih. Informasi penting yang ingin aku sampaikan tuh kenapanya dulu nih. Di misalkan di kebakaran di sawah besar nih. Kebakaran di sawah besar. Kenapa ya? Gara-gara ini aku tadi, nah itu dia harus melakukan observasi dulu. Aku datang dulu di lapangan, diobservasi. Iya aku amatin dulu nih. Ini kebakarannya bisa angus banget nih, bisa rata nih sama tanah nih, ya kan gitu kan. Terus setelah melakukan observasi, aku melakukan riset. Kira-kira aku mau riset dulu nih sendiri nih, mau melakukan pemahaman dulu. Bener nggak nih apa yang aku amati? Terus aku pahami dulu, ini bener nggak nih ya? Nah terus berikutnya ada wawancara. Nah aku wawancara nih, aku tanya dulu nih ke petugasnya, Pak, ini bener Pak, ini kejadiannya gara-gara konsleting listrik Pak. Gitu. Oh iya bener Mas, ini, nah itu tervalidasi kan, jadinya terkonfirmasi. Oh iya ini bener, kebakaran ini terjadi akibat konsleting listrik kayak gitu. Nah aku ambil tadi tuh poin 5W1H itu dari why gitu. Kenapa? Nah, itu nanti di dalam skrip itu aku tulis kenapa ini kebakaran di sawah besar terjadi akibat konsleting listrik. Nah, konsleting listrik ini apa? Dijelasin terus sampai bikin satu paragraf gitu, sampai bikin satu paket berita. Seperti itu. Jadi nggak harus terpaku ya, harus apa dulu, terus harus siapa, terus harus kenapa, harus kapan gitu. Nah, ini dari 5W1H ini kamu pilih dulu nih, kamu pilih aja gitu. Paragraf pertama aku mau nulisnya why dulu deh, terus paragraf kedua aku mau nulisnya when deh, kapan, terus paragraf ketiga aku where, atau nanti paragraf terakhir aku tulis what gitu. Kayak bisa aja. Berarti harus semua unsur-unsur itu harus ada gitu dalam satu paragraf ya? Ya, betul. Seperti itu. Jadi nggak terpaku ya. Jadi kamu jangan merasa terkotakan gitu ya. Ini aku harus ini dulu nih, what dulu nih, aku harus who dulu nih. Aku habis what dulu nih, habis itu harus who, terus yang ketiga harus why. Nggak harus begitu ya.
Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Kalau misalnya untuk soft news Oh, itu, timeless ya? ya timeless. Ya, jadi penjelasan timeless tuh kalau misalkan kamu mau datang ke satu tempat acara gitu, terus ternyata acaranya udah selesai gitu kan. Nah, terus kamu mau ngeliput apa di situ? Kalau acaranya udah selesai, kan gitu kan pertanyaannya. Kalau misalkan mungkin kalau misalkan kamu mau meliput lokasi gitu, satu lokasi, kan lokasi itu kan terus-menerus ada kan, gitu kan. Lokasi itu kan misalkan gini deh, aku ambil contoh misalkan kamu mau ngeliput Dufan gitu kan. Dufan kan wahananya terus ada kan, nggak bakal lari kayak, pasar malam gitu kan. Nggak kayak gitu kan, maksudnya dia bakal terus di situ. Nah, kamu bisa datang kapan aja untuk meliput ya kan, terus, ngambil kira-kira angle berita yang menarik tentang Dufan tuh apa, oh wahana di Dufan tuh menarik ininya, permainannya gitu, banyak banget permainannya yang bisa diliput, yang bisa kita sampein. Nah itu bisa ambil angle itu, dan untuk penayangan beritanya juga kan itu timeless ya, maksudnya karena si Dufan ini nggak kemana-mana, di situ terus, ya itu kita bisa sampaikan kapan aja, kayak gitu. Penjelasan timeless kurang lebih kayak gitu ininya, mudahnya, Andrina. Oke, ya. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Terus tadi Lina dulu apa Sabila dulu ya? Lina dulu kayaknya. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Lina boleh on cam? Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Sabila Putri dari SMK Negeri 51. Oh, Sabila dulu ya. Oke. Iya, Sabila. Pertanyaan aku lebih ke penulisan sih Kak. Kan ketika kita udah menggunakan prinsip piramida terbalik, itu kan semakin bawah dia tidak semakin penting ya Kak. Jika kita menyajikan data tambahan yang tidak valid atau tidak lengkap, itu bakal ngaruh nggak sih Kak sama beritanya itu? Tidak valid dan tidak lengkap. Iya, itu bakal ngaruh nggak Kak? Ngaruh terhadap dampaknya, Sabila. Jadi kalau misalkan ada informasi yang kamu ingin sampaikan, tapi ternyata data yang kamu sampaikan itu salah dan data itu tidak tervalidasi atau terkonfirmasi, nah itu pengaruhnya nanti dampaknya terhadap audiens ya. Audiens bisa aja nuntut kayak gitu. Ini kan kamu salah nih, kamu datanya harusnya nggak kayak gini. Data ini di lapangan sebenarnya segini nih. Kok berbeda sih yang kamu sampaikan nih, Kak? Saya mau minta kamu untuk bertanggung jawab. Nah, itu kan banyak kejadian-kejadian kayak gitu kan. Nah, itu untuk menghindari hal-hal seperti itu ya harus tervalidasi gitu. Katakan kamu mau nulis misalkan ada 50 korban gitu. Nah, itu kamu konfirmasi lagi, Pak, benar nggak 50 korban? Nah, itu lewat wawancara tadi. Kayak gitu. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama Sabila. Lina, silakan. Halo Lina. Lina Indriana. Lina Indriana. Oke, kayak lewat dulu ya. Jasmine, silakan. Oh, Kak Yoga, Lina share-nya di chat Kak Yoga. Oh, di chat. Sorry. Bentar ya. Maaf ya Jasmine, bentar. Oh, audionya saya error. Oke, baik. Nggak apa-apa, Lina. Kak, cara agar tetap fokus ketika menghadapi distraction dari lingkungan sekitar dan dari diri sendiri atau diburu waktu bagaimana Pak? Lalu tindakan yang fatal untuk sebagai reporter sendiri itu apa aja Pak? Tindakan fatal, oke, saya jawab dulu yang itu ya, distraksi ya. Kalau distraksi sih emang sebenarnya kita punya caranya masing-masing ya. Saya contohnya gini, bagaimana cara kamu menghilangkan nervous. Nah itu punya kamu cara orang punya caranya masing-masing gitu kan. Entah ada yang lompat-lompat, entah ada yang mungkin cari pandangan lain gitu, apa gimana gitu. Nah untuk distraksi sendiri juga
fokusnya kamu tuh bagaimana cara kamu untuk bisa fokus aja gitu. Kalau mungkin kalau saya gini ya, kalau ini sesuai dengan pengalaman saya, kalau ketika stand up report, biasanya saya hanya melihat satu titik doang kayak gitu. Misalnya cuma ke kamera doang. Jadi benar-benar fokusnya saya tuh hanya ke kamera gitu. Jadi benar-benar menyampaikan informasi itu ya tanpa menghiraukan lingkungan sekitar gitu, bodo amat gitu. Maksudnya mau ada motor kayak mau ada anak-anak di belakang. Biasanya kan anak-anak kalau misalnya kita ke kampung gitu atau kita ke satu daerah gitu kan, biasanya anak-anak loncat-loncat gitu kayak gitu kan. Nah itu dibawa happy aja gitu, maksudnya jangan peduliin aja. Nah makanya aku cuman kebiasaanku cuman melihat satu titik gitu ke kamera. Biasanya kayak gitu. Nah, itu metode-metode kayak gitu bisa kamu cari sendiri gitu. Tindakan fatal, contohnya apa? Maksudnya dalam hal reportase, tindakan fatal biasanya apa yang sering terjadi gitu ya? Lalu tindakan yang fatal untuk sebagai reportase. Ya, oke. Biasanya tindakan fatal itu salah menyebutkan nama narasumber. Nah, itu fatal banget tuh. Itu bahaya ya. Maksudnya kenapa ada catatan? Nah, itu kalau nama itu kalian benar-benar usahakan jangan sampai salah sebut. Itu biasanya agak fatal, apalagi kalau nama itu nama orang besar gitu. Biasanya suka dikomplain gitu. Suka termasuk gelar. Kalau misalnya gini ya, kalau kita kan di institusi pendidikan ya, kalau BINUS TV itu kan TV kampus gitu. Jadi di bawah naungan institusi pendidikan. Jadi ketika menyampaikan informasi itu gelar itu krusial banget kayak gitu. Misalkan Gatot Nurmantio PhD bla 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 CML apa gitu kan banyak tuh. Nah, itu benar-benar harus disampaikan karena kita institusi pendidikan gitu. Itu sih agak jadi sebenarnya setiap media juga punya guideline masing-masing ya gitu. Ini nggak boleh begini ya, lo harus ngomongnya kayak gini ya. Nah, itu sesuai briefing dari tiap-tiap media juga sih. Sejauh ini itu ya. Sama-sama, Alina. Yasmin, boleh? Maaf, boleh. Silakan. Perkenalkan saya Hantu Mirajasa dari SMK Negeri 2 Cibinong. Jadi izin bertanya Pak. Yasmin, mohon maaf suaranya hilang-hilang. Oh iya, sorry. Cek, ada gak Kak? Ada jelas. Oke, aku mau tanya, untuk penulisan sendiri, kalau untuk penulisan bahasa asing dalam naskah, apakah itu butuh ditulis terjemahannya juga gitu? Sama untuk penulisan naskah di bagian tubuh berita ya, itu harus include 5W1H atau unsur-unsur itu bisa dilengkapi di bagian informasi pendukung? Oke, yang pertama untuk bahasa asing sebenarnya cara bacanya ya, misalkan one gitu, sebutan one, two gitu kan, one. Nah, kita nulisnya di skrip itu dalam kurung WAN gitu, cara bacanya. Ya biar lebih memudahkan dubber ya atau presenter gitu. Atau enggak Manchester United gitu kan, United kan tapi tulisannya United kan, United. Mungkin cara bacanya bisa U pakai Y, Unai, YU Nai, NAI, TID kayak gitu cara bacanya ya.
Terus apa tadi yang kedua? Soal apa tadi pertanyaanmu? Itu Kak, di penulisan tubuh berita. Itu harus include 5W1H-nya atau unsur 5W1H itu bisa dilengkapi di bagian tidak terbalik itu gitu. Bentar, aku share lagi ya contoh skrip ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat contoh skripnya itu, bentar. Muncul nggak ya? Nggak muncul ya? Enggak, Kak. Sorry. Jadi kalau kalian lihat, nah sebenarnya unsur 5W1H itu udah masuk di bagian paragrafnya. Nah ini misalkan gini. Menjaga kesehatan mental pasca melonjaknya pandemi tentunya menjadi hal yang sangat penting. Seperti webinar yang diadakan oleh BINUS Alumni Relation Office dan BINUSian Community bersama Rumah Sakit Saint Carolus Sumarekon Serpong. Nah ini kalau kalian pahami, ini dari 5W1H ini apa, unsur apa? Kalau yang Jasmine pahami? What ya Kak, apa yang sedang terjadi? Ya, betul, itu kayak gitu. Jadi reporter ini dia dari 5W1H itu dia mau memasukkan unsur what-nya nih. Kira-kira seperti itu. Di paragraf awal gitu. Ini kan kalau misalkan kita memakai unsur piramida terbalik, berarti kan ini hal yang terpaling penting dulu ya, bagian atas kan. Ya kan? Nah, karena paragraf pertama itu adalah unsur yang paling karena paragraf pertama itu adalah hal yang paling penting kayak gitu. Jadi aku mau masukin unsur what-nya dulu deh. Sebenarnya apa sih yang lagi terjadi kayak gitu. Latar belakangnya, landasannya gitu. Baru nanti aku ngerucut lagi. Seperti itu. Oke deh Kak. Terima kasih. Sama-sama, Jasmine. Ya. Julia, boleh? Oh iya Kak, halo selamat siang Kak Yoga dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Julia dari Universitas Nusantara. Saya izin bertanya Kak Yoga, kalau terkait gaya bahasa penulisan skrip yang benar itu bagaimana ya Kak? Bahasa ya? Iya, gaya bahasanya sih Kak. Kalau gaya bahasa sebenarnya tiap media itu punya cirinya masing-masing sih. Nah kalau misalkan ini saya bicara BINUS TV aja ya. Kalau di BINUS TV kita gaya bahasanya agak semi formal gitu. Karena kan citranya kita adalah pendidikan gitu. Jadi bahasa yang kita pakai misalkan mungkin ada istilah-istilah akademis kayak gitu. Nah kan beda kan, kayak contoh kayak apa ya? Kayak jenazah gitu. Ini contoh aja ya, maksudnya kan sebenarnya persamaan kan banyak ya. Ada mungkin bisa pakai kata mayat atau bisa pakai kata jenazah atau bisa pakai kata contohnya serem amat sih ya. Kenapa ke mayat sih? Ya contoh lainnya mungkin apa ya? Ya artinya gini, dari istilah itu kan sebenarnya banyak persamaannya ya. Nah, itu dari persamaan-persamaan itu yang kita memilah dan memilih lagi gitu. Kira-kira kosakata yang baik, diksi yang baik kita pakai yang mana ya? Kayak gitu. Kayak contohnya gini deh, kalau secara sosial ini kita omongannya agak sedikit berat ya. Kayak misalkan perempuan dan wanita gitu. Menurut kamu kalau misalkan berdasarkan aspek sosiokultural, wanita dan perempuan itu sama apa beda? Sama Kak. Secara konotasi ya, secara konteks. Kan kalau misalkan secara bahasa mereka ini sebenarnya sama gitu. Tapi kan secara sosiokultural dua kata ini agak sedikit berbeda gitu. Kalau menurut saya gitu ya.
Makanya kenapa kementerian itu memakai kata perempuan bukan pakai wanita, ya kan? Kan ada kan Kementerian Perempuan dan Anak kan ya, perlindungan perempuan dan anak. Kenapa nggak perempuan Komisi Perlindungan Wanita dan Anak gitu? Itu padahal sebenarnya sama kan? Iya. Nah itu kayak gitu, kayak kita tinggal memilah dan memilih kira-kira diksi yang tepat adalah diksi yang mana nih gitu. Jadi tetap disesuaikan juga gitu ya Kak ya sama Iya. konten. Nah, sebenarnya gini, kayak misalkan kita, mohon maaf ya, ini saya pakai kata gini ya, kayak saya mau nyebut wanita pelacur gitu kan, pakai wanita ya kan, bukan perempuan pelacur kan. Ya itu loh yang secara sosiokultural itu yang saya pakai, yang saya terapkan di dalam skrip kayak gitu. Oh, jadi common sense aja gitu ya Kak. Nah itu nanti akan kamu dapati gitu ketika kamu benar-benar terjun di bidang jurnalistik. Oke Kak. Kalau untuk yang visual ini Kak, itu bisa nggak sih Kak kalau misalkan hanya nama narasumbernya aja gitu dan juga jabatannya, atau memang harus sesuai dengan template ini? Visual, kalau visual ini hanya untuk guidance editor aja sih, maksudnya jangan sampai salah gitu loh. Maksudnya harusnya di paragraf pertama visualnya ini, tapi kok editor malah masukin yang ini, kan nggak nyambung jadi kayak gitu. Makanya reporter itu kasih time code gitu. Oh ini nanti ambil ya durasi sekian sampai sekian, jangan sampai salah nih, nanti narasumbernya marah nih, ya itu bisa kayak gitu. Nah, ini untuk guidance aja. Untuk guidance aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Yoga udah jawab. Iya. Ini kita batasi dulu ya, maksudnya ini setelah Ibrahim kita batasi untuk mungkin sedikit latihan kali ya. Ini selesai jam 12 kan ya? Jadi kita punya waktu untuk latihan reportase ya 30 menit. Oke, Ibrahim, silakan. Halo, selamat siang Kak Yoga. Saya Ibrahim Hanif dari Binus University. Sebelumnya, maaf kalau banyak noise, soalnya lagi di luar juga, mau siap-siap kerja juga di luar kota. Tapi masih aman ya Mas ya? Kak, suaranya? Masih. Oke. Oh, yang mau saya tanyain itu, apa teknik-teknik reportase kayak 5W1H, terus habis itu magnitude, prominence, human interest, sama proximity itu masih bisa diaplikasikan di citizen journalism. Soalnya kan citizen journalism kan lagi marak-marak banget kan, and usually conducted by a non-professional journalist, dan biasanya sama kolaboratif media juga gitu, kayak USS, Vice, dan platform-platformnya juga di platform-platform yang durasinya tuh kayak singkat gitu, kayak cuma 30 detik atau 1 menit. Nah, pertanyaan saya itu tadi pertama, apakah teknik-teknik tersebut masih relevan untuk citizen journalism? Kedua, apakah karena citizen journalism itu banyak di-conduct sama orang-orang yang bukan profesional, apakah ngefek sama akurasi dari informasinya itu sendiri? Itu sih, Kak Yoga. Oke. Dari saya, terima kasih. Thank you, Ibrahim. Kita sambil buka lagi ya. Jadi pada dasarnya nilai-nilai berita ini memang menjadi orientasi ya, atau rujukan gitu, rujukan dari reporter itu atau wartawan itu sendiri kayak gitu. Jadi pada prinsipnya maupun itu citizen journalism, redaksi akan melihat ini, redaksi akan menilai ini kira-kira punya nilai berita apa enggak nih. Kalau misalkan nggak punya nilai berita, pastinya berita ini nggak layak siar gitu, nggak layak untuk ditayangkan, nggak layak untuk dipublikasikan kayak gitulah istilahnya, kayak gitu. Makanya harus dilihat ini kira-kira dari 5 poin ini, dari magnitude, terus human interest, prominence, proximity, ini kira-kira masuk nggak nih gitu. Karena kalau nggak ada nilai-nilai berita ya audiens kayak kayak dirasa audiens nggak perlu mengkonsumsi informasi ini kayak gitu loh istilahnya kayak gitu. Paham ya, sampai sini paham ya?
Berarti walaupun itu citizen journalism atau professional journalism masih tetap harus mengaplikasikan hal-hal tersebut ya Kak Yoga? Iya, jelas harus. Oke. Sama satu sih yang aku penasaran juga. Kan sekarang hampir semua orang tuh punya akses ke sosmed, ya kan Kak ya? Dan platform itu tuh bisa diakses bebas lah oleh semua orang. Mungkin citizen journalism juga lahirnya dari situ juga kan. Banyak orang yang udah bisa lah, mereka jadi tanda petik jurnalis gitu. Dan banyak juga korban-korban akhirnya jadi yang kemakan hoax. Nah, kalau menurut Kak Yoga cara menanggulanginya gimana dari sisi jurnalis profesional? Oke, sebenarnya ini menjadi perhatian para media juga sih, awak media di Indonesia ya, maksudnya isu hoax itu isu yang sangat bahaya sebenarnya. Makanya banyak rubrik-rubrik sekarang kayak misalnya Detik atau kemarin ya Detik namanya konfirmasi apa gitu nama programnya ya. Itu untuk menangkal atau menangkis ya sebenarnya ya, menangkal atau menangkis dari berita-berita hoax. Ini hoax atau fact gitu kan, ada juga tuh programnya tuh. Hoax or fact. Nah, itu sebenarnya untuk bisa menangkis permasalahan-permasalahan hoax di Indonesia kayak gitu. Jadi media itu kan sebagai pilar bangsa juga ya, untuk bisa mencerdaskan bangsa. Nah, itu dia peran media itu diperlukan untuk bisa menyampaikan informasi sesuai fakta kayak gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Sama-sama. Oke. Bu Arlin. Hai Kak Yoga. Boleh dipin nggak Kak? Jadi berdua. Oke. Udah nih sesi boleh. Sesi konsultasi ya. Tapi secara general mengenai bagaimana sih trik menjadi seorang reporter, bagaimana penulisan naskah dan lain-lain. Nah, Kak Yoga katanya mau ada challenge. Iya, nih ada challenge buat teman-teman semua. Jadi saya butuh 5 orang. Ya, 5 orang untuk bisa menjadi reporter gitu kan. Karena kan mereka nanti bakal ini ya, di BINUS competition, broadcast competition ini kan kalian akan menjadi presenter atau reporter ya? News presenter nanti akhirnya. Paling enggak kalian di sini latihan untuk mereport gitu, untuk melaporkan. Nah, kan kalau presenter kan juga bisa harus ngelaporin, cuman beda aja gitu. Kalau presenter ngelaporinnya dari studio, nah ini kalau reporter kan ngelaporinnya dari lapangan. Nah, ini kita seakan-akan ngelaporinnya dari lapangan dulu gitu. Nah, saya butuh 5 orang ya. Kira-kira ada yang mau? Kak, Oke, Julia. Ya. Dong. Boleh pakai bahasa Inggris? Boleh bahasa Inggris. Bahasa Inggris gimana, Karlin? Oh, boleh, tapi aku pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, Ibrahim. Silakan. Oke, ini udah ada 6 orang ya. Oke, dibatasi dulu ya. Di sini ada banyak juga ternyata Karlin. Kak, aku mau tanya. Oh, mau tanya. Lulu mau nanya ya? Ini nanti kan mau baca teks gitu ya, Kak? Ini teksnya dari kakak sendiri atau kayak dari kita gitu? Enggak, jadi gini, jadi challenge-nya adalah, nanti kan ini saya pilih dulu nih, nanti baru saya briefing ya. Ini saya pilih dulu ya. Kira-kira Karlin ini banyak banget nih yang raise hand Karlin, kita harus pilih kayaknya. Karena waktunya nggak akan cukup pasti. Yoga silakan pilih. Coba Karlin yang milih ya. Yang berdasarkan yang paling cepat atau gimana Karlin? 7 kali Yoga, 7. Ini berapa? 7. Dari yang Karlin mau? Aku pilihnya dari yang depan.
Oke, ada Julia. Julia yang pertama. Oke, Julia ya. Nasya kedua. Nasya. Kenapa? Karlin, mohon maaf, itu kayaknya bandwidth Karlin kayaknya agak ini deh. Iya nih. Wait. Iya, gimana ya? Coba masih ya? Atau mau pakai hotspot dulu atau gimana? Wait ya, aku coba. Bentar ya. Kak Yoga, putusin dulu 5 orangnya. Oke. Ini jam berapa sih? Udah zuhur ya. Oke. Saya pilih tadi ada Julia, ada Nasya, ada Ibrahim. Ibrahim Hanif ya. Terus 4. Ada Syifa. Ada Syifa masih ada ya. Oke, yang kelima Muhammad Aksal ya. Tadi Kak Arlin minta 7 ya? 5 aja ya? Oke, dibatasi ya. Mohon maaf ya teman-teman. Jadi ada 5 ya. 5. Ada Julia, Nasya, Ibrahim Hanif, Syifa, sama Muhammad Aksal. Oke, jadi challenge-nya adalah kalian akan mereport sesuatu peristiwa apapun ya. Atau saya batasi ya? Enggak ada deh. Apapun deh, biar kalian juga nggak bingung gitu ya. Oke. Jadi kalian mereport satu peristiwa apapun, nggak usah panjang-panjang ya. Durasinya kurang lebih 1 menit sampai 2 menit lah gitu. Jadi kalau nggak usah panjang-panjang banget gitu. Nah nanti akan diantar oleh Karlin sebagai presenter gitu. Jadi teman-teman semua ya, ini perlu saya kasih tahu bahwa Karlin itu memang benar-benar jadi presenter Binus TV. Ini presenter handalnya Binus TV lah. Suaranya istilahnya kalau di Binus TV itu voice angel gitu. Waduh. Ini kenapa dibesar-besarkan nih? Nah, ini nanti Karin akan mengantarkan mengantar informasi. Jadi posisinya Karlin opening, nanti setelah opening akan mengantarkan informan pertama. Informan pertama tuh Julia ya, koresponden pertama ya. Terus nanti setiap kali koresponden selesai mengantarkan informasinya, menyampaikan informasinya, nanti harus diakhiri dengan kita balik ke studio kayak gitu. Nah, balik ke studio itu maksudnya balik ke Karlin. Nanti Karlin akan menyampaikan say thanks kepada koresponden pertama. Terus masuk Karlin akan mengantarkan ke koresponden kedua. Nah, itu Nasya gitu ya. Terus sampai nanti koresponden kelima. Sampai sini paham para challenger? Mungkin izin konfirmasi boleh Kak Yoga? Ya. Iya, berarti kan nanti dari kita dulu ya, baru ke Kak Eli, nanti baru ke yang lain, teman-teman yang lain lagi gitu ya? Nanti opening dulu Kak Arlin. Jadi Kak Arlin ya. Jadi saya kasih gambaran lagi ya. Jadi pertama Kak Arlin akan opening dulu, terus akan melemparkan mempersilahkan untuk koresponden pertama nih Julia. Ya. Terus nanti balik lagi ke studio, nanti Karin akan mengantarkan informan kedua si Nasya. Nanti Nasya balikin ke studio lagi, masuk ke Ibrahim. Nah setelah Ibrahim nanti masuk, pokoknya begitu ya polanya ya. Sampai nanti terakhir ada Syifa sama Muhammad Aksal gitu ya. Nah nanti di terakhir di sesi terakhir di poin terakhir nanti Karin bakal closing kayak gitu. Udah gitu doang. Challenge-nya kayak gitu. Nah, ini sekarang kalian tolong siapkan satu topik yang ingin kalian sampaikan untuk di reportase kayak gitu.
Mungkin dikasih waktu kali ya. Boleh. 3 menit cukup? Cukup lah. Kan nggak panjang-panjang. Mohon izin Kak, mau bertanya Kak. Mohon maaf, mau tanya dulu. Ya. Ini berita yang diangkat harus benar-benar up to date, itu yang terbaru banget. Kalau misalnya memang terbaru, itu batas waktunya dari mungkin sebulan yang lalu, apa bagaimana? Ya, kalau bisa yang terbaru lah, biar lebih menarik. Oke, Kak. Mau izin juga, Kak. Berarti ini bisa soft news atau hard news gitu, Kak? Bebas. Ya, ya boleh. Saya bebasin. Maaf Kak, berarti kita nge-reportnya itu di lapangan gitu? Enggak, ini kan saya umpama aja, seakan-akan kalian jadi reporter ya. Oh gitu. Iya. Oke, makasih ya. Ya. Tiga menit ya. Ini berapa menit lagi nih? Kak Yoga, mereka sedang berlatih. Tapi mungkin yang pertama kali bakalan deg-degan adalah Julia ya, karena di awal. Iya Kak, benar. Tapi kan kalau udah duluan kan udah tenang, udah selesai. Tinggal yang kedua, ketiga. Oke, Kak. Ngeri banget ya. Oke, sudah Kak Yoga? Ya, saya rasa sih udah ya. Karena kan Udah ya? cuman sedikit lah gitu. Oke, saya yang nggak apa-apa Julia. Saya di sini sebagai program director ya. Jadi saya akan coba mengarahkan proses produksi dari televisi. Oke, yuk standby ya, Karlin. Oke, siap. Reporter standby. Standby in 5, 4, 3. Oke, selamat siang pemirsa. Saat ini Anda tengah menyaksikan Jurnal 19 edisi 29 Oktober 2022. Serangkaian informasi langsung dari 5 koresponden kami telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Arlin Aryestiani. Inilah Jurnal 19 selengkapnya.
Dalam rangka menyambut BINUS Broadcast Competition, kami menghadirkan 5 koresponden dengan informasi-informasi yang menarik. Untuk informasi pertama, silakan Julia menyampaikan informasinya. Baik, terima kasih Kak Erlin. Saya Julia. Saya akan menyampaikan terkait saat ini saya berada di Auditorium BINUS Anggrek, yang mana saya akan meliput terkait acara Gathering 2022 jurusan Arsitektur BINUS, yang mana tema ini diambil dengan tema cepat CLBK, cepat lambat kembali. Tema ini diambil untuk memberikan kesan nostalgia jurusan Arsitektur BINUS, yang mana perjalanan 25 tahun jurusan Arsitektur BINUS ini telah mencapai prestasi yang sangat banyak, tentunya baik akreditasi nasional maupun internasional. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Kak Erlin. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Julia atas reportasenya dari auditorium kampus Anggrek. University. Kita akan beralih ke koresponden. Cek, halo. Oh, internetku ya. Kak Yoga, internetku ya yang error. Halo. Kak Yoga, apakah internetku error? Enggak. Oh, Nasya. Masih di mute, Nasya. Oke. Sudah terdengar suara saya? Saya ulang ya. Oke. Minta soal. Sudah. Kak. Kita ulang kembali ya. Kita ulang dulu ya. Kita ulang aja ya. Kita dari awal aja. Gimana Karlin? Oke. Boleh. Julia, standby lagi ya. Oke, Kak. Oke, siap. Sorry ya Karlin. Biar. Oke, siap. Kita ulang ya. Oke, standby and fast. Selamat siang pemirsa, saat ini Anda tengah menyaksikan Jurnal 19 edisi 29 Oktober 2022. Serangkaian informasi langsung dari 5 koresponden telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Arun Aryastiani, inilah Jurnal 19 lengkapnya. Dalam rangka menyambut BINUS Broadcast Competition, kami mengadakan 5 koresponden untuk menghadirkan informasi-informasi yang menarik. Untuk informasi pertama, silakan Julia untuk menyampaikan informasi Anda. Baik, terima kasih Kak Erlin. Saat ini saya berada di Auditorium BINUS Anggrek, yang mana saya berada di acara Gathering 2022 untuk memperingati 25 tahun jurusan Arsitektur BINUS, yang mana mengambil tema dengan CLBK, yaitu cepat datang, lambat kembali. Baik, acara ini diadakan untuk memberikan kesan nostalgia pada semua jurusan angkatan Arsitektur BINUS, yang mana dalam jurusan arsitektur ini selama 25 tahun perjalanannya telah mencapai sejumlah prestasi, baik nasional maupun internasional. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Erlin. Terima kasih Kak, saya Julia. Mute. Karlin mute-nya. Baik, Julia, terima kasih atas laporannya dari Kampus Anggrek BINUS University. Nah, saat ini kita akan beralih ke koresponden kedua. Nasya, silakan untuk laporan Anda. Baik, suara saya terdengar? Ya. Terima kasih Kak Arlin. Baik, selamat siang pemirsa. Saya Nasya Fazira melaporkan pantauan arus mudik terkini Lebaran 2022. Saat ini saya sedang berada di tol Brexit dan bisa dilihat di belakang saya, ini sudah mulai ramai para pemudik. Menurut petugas yang memantau, keramaian semakin meningkat sejak pukul 9 pagi tadi dan diperkirakan jumlah mobil yang melintas akan semakin bertambah. Bagi Anda yang melewati tol Brexit, sebaiknya membawa persediaan makanan dan minuman untuk berbuka puasa. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Nasya atas informasi Anda dari tol Brexit. Dan saat ini kita akan beralih ke koresponden kedua. Koresponden kedua dengan Muhammad Aksal, betul ya? Oke, silakan Muhammad Aksal untuk laporannya.
Baik, terima kasih Arlen di studio. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Central International Convention Center, yang di mana saat ini saya akan melakukan liputan terkait Miss Grand International 2022. Bisa dilihat ya di belakang saya Arlen dan pemirsa bahwasannya sudah sangat banyak masyarakat yang berkumpul, di mana mereka menyebutkan diri mereka sebagai pageant lovers Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Miss Grand International diadakan di Jakarta di bawah naungan Nawat Isagal Rasil dan juga Ivan Gunawan. Pada hari ini akan diadakan Grand Final International, di mana nantinya akan diputuskan siapa yang akan menjadi pemenang. Untuk babaknya sendiri dimulai dari top 20, kemudian masuk ke top 10, lalu memasuki top 5, dan juga nantinya akan dipilih pemenang untuk menjadi juara dan juga runner-up. Seperti itu Arwin, saya kembalikan ke studio. Oke, terima kasih Muhammad Asal atas laporannya dari Pijen ya. Semoga nanti pemenangnya bisa membanggakan Indonesia juga. Baik, kita beralih ke koresponden kedua di sini dengan Ibrahim Hanif. Silakan Ibrahim Hanif atas laporannya. Thank you, Miss Arlen. Ibrahim Hanif here reporting live from Anyer. And as you can see behind me, the spirit of weekend is alive. People are swimming around the pool and it is so exciting. However, Anyer is not in a good condition because yesterday there has been 3 victims of stabbing conducted by a notorious gang called All Star. And I just spoke with Mr. Eko from the nearby police station in Anyer. He said that hundreds or even thousands policemen have been deployed to clear out the problem. Thank you, Miss Arlen. Right back at you from the studio. Okay, thank you very much, Ibrahim Hanif, for your reportation in Anyer, West Java. Now we are moving to last correspondent, Siva Masida. Silakan. Ya, terima kasih atas informasinya, Karlin di studio. Saya kali ini sedang berada di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di Kali Banjir, Kanal Barat, Tambora. Petugas unit PK dan air suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat menemukan jasad inisial AN, mahasiswa IPB Institut Pertanian Bogor. Kronologinya, bencana hujan yang menimpa inisial AN berawal saat hujan deras mengguyur kota Bogor pada 11 Oktober 2022 dan menyebabkan banjir di Jalan Dadali, Kecamatan Tanah Sereal. Inisial A yang sedang mengendari motor juga diduga menerobos banjir, kuatnya arus air menyebabkan ia terjatuh dan terdorong hingga masuk ke drainase. Pada saat itu terekam kamera pengendara mobil yang juga melintas di jalan tersebut. Begitu kronologinya. Saya kembalikan ke studio kepada Kak Arlin. Baik, terima kasih Siva atas laporannya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa bersabar dan juga tabah atas kejadian yang menimpa dari korban. Baik, informasi dari Siva tersebut menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan selalu Jurnal 19 di hari dan jam yang sama. Saya Arin Aristiani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tepuk tangan. Wah, pada keren-keren loh Kak Yoga. Keren. Sebenarnya tadi saya mau lihat dulu sih, misalnya seberapa banyak antusias dari para peserta. Ternyata sangat luar biasa semuanya. Lebih dari 5 orang loh. Tadi berapa? 9 apa ya? Lebih banget. 10 ya tadi ada. Kalian hebat. Sebenarnya berani itu adalah modal awal ya untuk bisa pick up, untuk bisa merepotase kayak gitu, untuk bisa di depan kamera paling enggak gitu kan. Karena dulu pengalaman saya ketika awal-awal menjadi reporter tuh, wah, nervousnya bukan main di depan kamera sebenarnya. Bahkan sekarang pun sebenarnya kalau di depan kamera pun agak nervous kayak gitu. Cuman ya lambat laun dengan pengalaman, dengan ya keberanian tadi bisa lah. Semoga kalian menjadi pemenang ya, menjadi juara ya di Binus Broadcast Competition nanti. Semoga juga bekal yang tadi saya sampaikan bisa kalian pahami dan punya ya bermanfaat lah untuk kalian. Seperti itu aja. Yap. Terima kasih banyak Kak Yoga. Wah, Sudiro Yoga Baskoro ini favorit saya nih, eksekutif produser favorit saya kalau di Binus TV.
Oke, thank you ya Kak Yoga buat Sama-sama Karlin. ilmunya yang sangat bermanfaat pastinya buat teman-teman yang mungkin belum pernah terjun di dunia broadcasting, ini sama sekali hal yang baru ya. Jadi memang belajar itu tadi practice makes perfect teman-teman. Jadi kalau tidak mau diasah ya teman-teman nggak akan bisa runcing dan tajam gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Kak Yoga atas sesi mentoringnya. Untuk News Presenter kita masih punya sesi mentoring minggu depan di tanggal 5 November dengan presenter dari Binus TV ya dengan Kak Vanessa. Jadi mungkin akan ada tips lebih banyak lagi mengenai teknisnya ketika berada di depan kamera, apa yang harus dilakukan, apa yang harus diucapkan kalau misalnya tiba-tiba ngeblank dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti teman-teman bisa dapatkan dari Kak Vanessa di minggu depan. Tapi untuk sesi hari ini, untuk script writing and reportage-nya sudah selesai teman-teman. Untuk rekamannya, untuk sesi mentoring ini nanti saya akan upload di YouTube. YouTube Communication Department, nanti teman-teman bisa saya share linknya, jadi teman-teman bisa mengulas kembali ya ilmu yang tadi sudah di-share sama Kak Yoga. Oke, terima kasih. Terlebih untuk seluruh panitia juga yang sudah berjeri lelah nih di hari Sabtu, untuk Kak Yoga juga, dan untuk teman-teman semua peserta Dinas Broadcast Competition yang saat ini masih tune in, 36 orang masih ada di sini. Selanjutnya, tadi sudah ada sesi absensi ya, mungkin teman-teman sudah ada yang mengisi. Kalau ada yang terlewat nanti biar bisa di-share lagi sama panitia. Kemudian kita saatnya untuk sesi foto, kita belum foto. Untuk dokumentasi ini, jadi nanti pada saat final, foto-foto teman-teman akan terpampang semua. Oke, jadi kita sesi foto dulu. Jadi teman-teman diminta kesediaannya untuk bisa membuka kamera. Kita akan sesi foto sebelum kita mengakhiri sesi mentoring pada siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau di-share gitu ya di grup ya silakan aja teman-teman bisa share nih keasikan pada saat sesi mentoring pada pagi menjelang siang hari ini. Oke. Ada 2 slide di saya akan bantu untuk screenshot. Oke. Farel belum, Angelia dan Nia silakan. Kalau misalnya bisa membuka kamera. Oke. Saya akan hitung ya. 3 2 1 untuk slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Slide pertama. Smile. 1, 2, 3. Oke, nggak apa-apa, Angelia. Oke, slide kedua. Selanjutnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, teman-teman terima kasih atas kehadirannya. BK Plus buat teman-teman semua. Sesi mentoring pertama sudah selesai. Kita bertemu lagi minggu depan dengan mentor yang nggak kalah keren dari Kak Yoga. Oke, terima kasih teman-teman. Happy weekend everyone. Sampai jumpa di hari Sabtu depan. Thank you, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih semua. Selamat berakhir pekan. Saya izin untuk close Zoom ya. Terima kasih.